Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Agung Purnomo akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk mengunggah dataset kita dari saya pilih dari Scopus atau teman-teman dari Google Scholar atau Web of Science atau yang lainnya ke repository Harvard Dataverse. Jadi bisa menjadi alternatif selain Mendeley dan yang lainnya. Kita masuk dulu ke mana, ke Harvard Dataverse. Ini disediakan oleh, kita ketik aja ya, Harvard Dataverse repository miliknya Harvard. Ini masih nanti langkah berikutnya Anda perlu login dulu. Saya biasanya login menggunakan ORCID agar seluruh publikasi kita bisa terintegrasi ya. Kita klik ORCID, nanti silakan login menggunakan akun ORCID Anda. Jadi nggak perlu daftar akun. Biasanya untuk yang pertama kali itu minta isi data ya, tapi untuk login berikutnya kita nggak perlu ngisi data, tinggal masuk ORCID aja. Nanti ada dua jenis ya, ada dataset sama ada dataverse. Dataverse ini biasanya kalau Anda ingin buat semacam folder khusus ya untuk menaruh dataset Anda atau repository Anda. Ini biasanya dipakai untuk publisher sama jurnal ya. Gitu. Kalau untuk pribadi saya biasanya pakai dataset aja supaya nanti memang masuk ke Harvard-nya ya. Harapannya seperti itu. Nah ini isiannya. Kali ini saya akan data dari publikasi saya yang sebelumnya. Biasanya kalau dataset saya taruh bisa di depan, bisa juga di belakang ya, seperti ini ya. Dataset jadi konten, keywordnya apa, baru dataset, kemudian atau datasetnya di depan, gitu. Bisa publication. Saya biasanya kalau nggak publication, riset atau literatur atau studi untuk variasi katanya. Tinggal kita buka, ini gratis ya, ini gratis. Kali ini saya mau membuat dataset tentang rural entrepreneur. Tidak usah di pinggir kota ya, di daerah. Bisa publication, bisa riset untuk variasi aja. Karena datanya mulai tahun 85 2020, kebetulan sama 2005 2020. Terus saya masukkan salah satu koautor, Mbak Nuzula Firdausi. Ini sudah kita masukkan, saya banyak pakai ORCID. Kalau ada Scopus pilih, research ID punyanya Web of Science juga boleh. Kayak ORCID biar lebih familiar. Terus saya masukkan nomor ORCID-nya Mbak Nuzula. Deskripsi, nanti silakan Anda isi deskripsinya.
Karena ini spesifik, karena ini seluruh negara, jadi nggak ada nama negara. Biasanya kalau misalkan datasetnya fokus ke Indonesia aja gitu, saya entrepreneur in Indonesia gitu ya. Kalau spesifik satu negara atau kawasan ya, atau misalkan ASEAN, rural entrepreneur in ASEAN begitu. Ini kita rubah, saya masukkan dua kata kunci ya, dari riset sama publication, sehingga nanti harapannya kalau ada yang nyari publication atau riset bisa muncul dua-duanya. Rural entrepreneur, soalnya kebetulan sama. Ini jumlah dokumennya ya, kita lihat di dataset. Jumlah dokumennya itu adalah 210. Diberi ini supaya untuk memotivasi yang model itu datanya banyak ya, gitu sih sebenarnya. Ini data, biasanya saya gunakan data hari ini. Ini karena waktu Amerika, lihat ya, lihat jam tanggalnya di bawah. Berarti di Amerika masih tanggal 27, meskipun di Indonesia sekarang sudah tanggal 28 ya. Biar sinkron. Rural entrepreneur itu bidangnya apa? Masuk humanities, lebih ke bisnis juga. Menurut saya ada di 3 area ini, jadi saya masukkan 3 area. Keyword ini kata kunci apa ya? Biasanya dari judul, berarti rural entrepreneur sama entrepreneur ya, atau entrepreneurship. Rural entrepreneur. Ini untuk membantu nanti jika ada orang yang mencari konten ini, akan diarahkan ke dataset ini, itu harapannya. Tanggal kita deposit, terus kita ambil datanya yang mau diunggah. Ini rural entrepreneur ya. Datasetnya ini ya, kita tunggu aja, nggak besar datanya, bisa sampai 2 giga ya, luar biasa ini kan. Berarti ini datanya sudah masuk. Untuk memperkuat dataset, saya copy dari sini. Pastikan ketika Anda itu ngecek tahunnya benar apa enggak, ini apa enggak, atau apapun yang Anda isi nanti di sini adalah tepat ya. Karena kalau udah publish keluar doi itu nggak bisa dirubah, udah di lock sama website, dan kalau ganti maka harus ganti versi ya. Seperti ini adalah nanti ada versi 1. Oke, kita cek dulu judulnya sudah tepat, afiliasi, nama, terus ini kontak, ini adalah autornya, nanti muncul sebagai nama pemilik konten untuk citasi dan sebagainya. Deskripsi, subjek ya, subjeknya keyword. Subjek ini semacam rumpun ilmu kalau di Indonesia. Deposit, ini yang unggah data, tanggal unggahnya kita. Kalau udah oke, kita save dataset. Oke, butuh waktu. Biasanya ketika nge-save ini sudah muncul ke email kita. Email kita ini sudah muncul ya doi-nya. Tapi belum ini sudah muncul di email saya. Kita tunggu ini muncul doi-nya ya. Nah, tapi dia masih berupa draft, belum publish ya, unpublish, belum publish. Tinggal selangkah lagi ya. Langkah berikutnya seperti yang disarankan, kita diminta untuk yang di sini muncul untuk, nah ini ya, nanti dicek juga lagi. Nah ini tanggalnya, tanggal unggah. Kita klik edit metadata. Semakin banyak data yang kita masukkan, harapannya semakin ketika ada yang nyari itu akan ditemukan. Oke, nanti kalau ini memang spesifik negara ya, misalkan rural entrepreneurship
atau rural entrepreneur Indonesia, berarti Anda membidik orang Indonesia, maka bisa juga dimasukkan di sini judulnya dalam bahasa Indonesia. Kalau Indonesia ya, kalau enggak biarkan seperti ini, Inggris saja. Ini autornya seperti tadi, kontak, description, keyword, topic classification. Ini saya masukkan tentang entrepreneurship ya. Di bawahnya lagi ada rural entrepreneur, jadi saya masukkan tentang entrepreneurship. Terus bahasanya apa? Bahasa Inggris. Inggris. Ini bisa masukkan nama Anda. Production date ini data ketika di produksi ya. Kalau saya berarti ketika di mining, saya coba lihat itu tanggal berapa. Tanggal 13. Oke, tanggal 13 bulan 3. Lokasinya di mana? Karena saya daring nggak saya isi biasanya. Kontributor orang yang membantu ya. Distributor, bisa diisi nama Anda lagi. Distribution date juga bisa tinggi diisi tanggal sekarang sama. Nah, ini yang penting time period. Ini time period ini cakupan data yang di dataset Anda itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Spesifik tanggalnya ya. Terus data collection ini ketika Anda mendapatkan data itu berapa hari ya. Durasi waktunya. Misalkan Anda penelitian terus 3 hari berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini time period-nya karena tahun 85 sampai 2020 saya setting berarti tanggal 1 bulan 1 1985. 1985 ini sama ya. Berarti tahun 85 bulan 1 tanggal 1 karena di miningnya kemarin setnya sampai 2020 berarti sampai akhir tahun 2020 bulan 12 tanggal 31 data set. Terus ini saya isi Scopus, ini dapat dari Scopus. Oke, kita cek, kita save dulu. Ini namanya, nama autornya. Ini judulnya, ini doinya. Kita cek lagi. Ya, rural entrepreneur. Ini tahunnya. Jumlah dataset. Oke, ini metadata yang tadi kita isi masuk di sini semua. Ya. Kalau udah oke, kita klik ini, publish dataset. Oke, ini untuk memastikan. Oke, proses. Nanti ada konfirmasi ke email kita. Nah, ini dibilang ya datanya di lock. Jadi apa? Nggak bisa ngerubah. Nah, ini ada konfirmasi ke email saya dari Harvard Dataverse. Oke. Kalau kita mau menggunakan ini sudah publish ya, sudah muncul doinya. Kalau menggunakan tinggal di copy link. Tapi copy link ya, tapi selama ini ini demikian. Tapi kalau kita input ke Mendeley, meskipun kita munculkan doi nggak muncul otomatis, nggak tahu kenapa. Tapi bisa kita gunakan. Nah, ini ya versi 1. Jadi kalau kita mau merubah lagi akan jadi versi 2 dan seterusnya gitu. Jadi nanti kita bisa menggunakan dua doi-nya atau link websitenya ini untuk kita masukkan di referensi kalau kita jadikan referensi ya. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.